Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Yang terhormat, Dr. Hengki selaku fasilitator dari kelompok SGD A9 dan Dr. Agus Eka Darwinata selaku evaluator dari kelompok SGD A9. Dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami dari kelompok SGD A9 akan mempresentasikan hasil karya tulis dari tugas student project yang telah kami buat yang berjudul The Role of Artificial Intelligence in Medical Education. Harapan kami, apa yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat serta menjadi bahan diskusi yang konstruktif bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Kunara Suarto Tanaka, nomor urut 15 dengan NIM 25025112115. Di era revolusi industri 4.0, Artificial Intelligence atau AI telah memberi dampak atau mempengaruhi di dunia kesehatan. AI tidak hanya mendiagnosis dan menganalisis data saja, namun AI juga bisa menjadi pasien virtual, menganalisis big data, simulasi, dan penilaian objektif. Jadi kita bisa bayangkan, mahasiswa kedokteran sekarang bisa melatih skill komunikasi secara efektif, namun ini hanya sebagai cara alternatif saja. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Pratnya Prameswari, NIM 25 025 11227, nomor urut 11 dari kelompok SGD A9. Teknologi AI memang memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran. Namun, kita juga harus tetap waspada terhadap tantangan yang menyertainya, seperti isu etika, bias algoritma, menurunnya empati, dan kesenjangan infrastruktur. Oleh karena itu, peran AI sebaiknya ditempatkan hanya sebagai pendukung proses belajar saja, bukan sebagai pengganti, agar kita dapat melahirkan dokter yang tidak hanya kompeten secara ilmiah, tetapi juga tetap humanis. Baik, mohon izin dokter. Perkenalkan, nama saya Nyoman Indah Triapsari, dan di sini saya izin untuk menjelaskan terkait rumusan masalah serta tujuan dari penulisan student project ini. Adapun rumusan masalah yang kami tetapkan dalam penulisan The Role of Artificial Intelligence or AI in Medical Education, di antaranya yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan Artificial Intelligence or AI, dan bagaimana prinsip kerjanya secara umum. Kemudian rumusan masalah yang ketiga adalah apa kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dari penerapan Artificial Intelligence atau AI dalam pendidikan dokter. Kemudian rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana bentuk implementasi serta pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI guna menunjang pembelajaran serta pengembangan kompetensi mahasiswa kedokteran. Adapun tujuan dari penulisan student project ini yang juga berkaitan dengan rumusan masalah tadi, diantaranya yang pertama, untuk menjelaskan secara komprehensif terkait konsep artificial intelligence serta prinsip kerjanya secara umum, serta kaitannya dengan pendidikan dokter. Kemudian, tujuan yang kedua adalah untuk menganalisis bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dari penerapan Artificial Intelligence dalam pendidikan dokter. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk mendeskripsikan terkait bentuk implementasi dari Artificial Intelligence atau AI serta pemanfaatannya guna menunjang pembelajaran serta pengembangan kompetensi mahasiswa kedokteran. Sekian dari saya, terima kasih dokter. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nimade Putrara Primarani dengan NIM 25025 11207 dengan nomor urut 1. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat. Yang pertama, ada manfaat akademik bagi penulis, yaitu untuk memperluas pemahaman tentang AI di bidang medis, melatih berpikir kritis, dan meningkatkan keterampilan dalam menulis karya ilmiah. Manfaat akademik bagi pembaca yaitu untuk memberikan wawasan tentang potensi dan analisis SWOT AI dalam pendidikan kedokteran sebagai dasar riset dan inovasi. Selain itu, ada juga manfaat praktis bagi penulis, yaitu untuk memperoleh pengetahuan aplikatif AI untuk pembelajaran, seperti simulasi diagnosis dan sistem digital.
Dan yang terakhir adalah manfaat praktis untuk pembaca, yaitu menyediakan contoh implementasi AI yang dapat langsung diterapkan untuk pendidikan kedokteran yang modern dan efisien. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Nyoman Nadinda Karunia Karisma, NIM 25005111225, nomor absen 10 di SGD A9. Di video ini, saya menjelaskan terkait dengan Artificial Intelligence, AI atau kecerdasan buatan, yang merupakan sistem yang mampu menjalankan tugas yang biasanya dilakukan oleh kecerdasan manusia. Yang dimana AI ini pertama kali diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1950, yang kemudian dipopulerkan oleh John McCarthy, mohon maaf jika ada penyebutan yang salah, di mana AI ini didefinisikan sebagai sistem yang mampu menafsirkan data eksternal, belajar, dan juga mampu menjalankan tugas dengan tujuan tertentu. AI ini sudah dipergunakan di berbagai kategori ataupun bidang. Salah satunya adalah di bidang pendidikan kedokteran. Sesuai dengan kita lihat pada tabel ataupun diagram yang saya cantumkan pada slide PowerPoint ini, yang menunjukkan bahwa pengguna Artificial Intelligence itu terdapat yang paling tinggi adalah di bidang pendidikan. Sedangkan untuk proyeksi pertumbuhannya, jika kita lihat dari tabel, yang menunjukkan yang paling tinggi itu adalah pada bidang manufaktur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait gambaran umum Artificial Intelligence. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan saya Ika dari ayat dalam pertama, bisa dipanggil adik dengan 3 NIM digit terakhir atau 23. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas manfaat dan kegunaan AI dalam proses pembelajaran. AI atau Artificial Intelligence memiliki peran penting dalam bidang kesehatan, terutama dalam proses pembelajaran, di mana dapat mempermudah kita dalam hal meringkas materi, mencari informasi, hingga mendukung deep learning serta komputasi kognitif. Selain itu, AI ada berbagai jenis serta manfaat masing-masing. Beberapa contohnya seperti ChatGPT, yang dimana dapat memberikan rekomendasi secara real-time, meringkas otomatis dalam hal kebutuhan medis, dan juga dapat memberikan detail kasus utama dalam suatu penyakit. Serta ada juga yang namanya chatbot, yang dimana dapat bertindak sebagai petugas virtual, membantu pasien, serta membantu pasien untuk membuat janji temu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Mazowidia Paradila dengan NIM 25025111209 dengan nomor urut nomor 2 di SGD A9. Di sini saya akan membahas tentang kekuatan dan peluang perkembangan AI di masa depan dalam pendidikan kedokteran. Dengan adanya kemajuan teknologi seperti AI, banyak sekali perubahan signifikan di dalam beberapa bidang. Salah satunya adalah pendidikan kedokteran. AI dapat membantu para mahasiswa dan juga dosen untuk mempermudah pekerjaan mereka. Tetapi, AI tidak bisa menggantikan peran dosen. Dosen dan mahasiswa harus mengerti bagaimana cara menggunakan AI dengan bijak. Gunakanlah AI saat diperlukan saja, karena jika tidak, mereka akan ketergantungan dengan AI. Dan ini adalah hal yang tidak baik. Karena hal ini juga akan menghambat kemampuan mereka untuk berpikir kritis. Beberapa hal yang dapat dilakukan dengan AI adalah 1. Mendiagnosa penyakit, 2. Memberikan saran obat-obatan, dan 3. Memberikan saran terapi. AI sendiri juga akan dapat meningkatkan kinerja mahasiswa, dosen, dan juga tenaga kesehatan. Hal ini juga akan meningkatkan kualitas perawatan pasien di masa depan. Maka dari itu, gunakanlah AI dengan bijak. Jika tidak, hal ini hanya akan merusak integritas profesi di kedokteran. Baik, selanjutnya adalah bab kedua, yaitu dengan subbab 2.2.2, yaitu kelemahan dan ancaman AI dalam dunia pendidikan kedokteran. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Sri Purwati Purba dengan nomor urut 12 dari kelompok SGD A9 dengan 3 digit NIM terakhir 229. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan ancaman yang terjadi apabila AI marak digunakan dalam dunia pendidikan kedokteran. Baik, seiring berkembangnya zaman, teknologi AI juga akan menjadi semakin maju dan mulai banyak digunakan dalam pendidikan kedokteran. AI dapat melakukan berbagai macam hal, yaitu seperti membantu riset, evaluasi mahasiswa, bahkan anamnesis pasien dengan cepat dan efektif. Namun,
Artificial Intelligence atau AI itu tetaplah sebuah sistem yang bekerja berdasarkan data dan perintah manusia. Nah, jika terjadi sesuatu atau perubahan pada kondisi pasien, tentu AI tidak bisa menyesuaikan data dengan baik. Contohnya, pada saat penggunaan robot AI dalam operasi di Inggris tahun 2015, justru kegiatan itu malah berujung pada kesalahan fatal yang menyebabkan kematian pada pasien. Hal ini menunjukkan bahwa AI meskipun memiliki peluang besar, tetapi tetap saja memiliki resiko dan kelemahan yang bisa menjadi ancaman bila digunakan tanpa pengawasan manusia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deung Akan Gede Pramana Arta dengan nomor NIM 25025112223 dengan nomor urut 9. Kali ini saya akan membahas tentang implementasi AI bagi mahasiswa. Di era modern ini, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI semakin banyak digunakan, termasuk dalam pendidikan kedokteran. AI membawa perubahan yang sangat besar dalam cara mahasiswa untuk belajar, berlatih, dan mempersiapkan diri menjadi tenaga medis yang profesional. Melalui visualisasi 3D dan simulasi berbasis AI, materi sulit seperti anatomi dan fisiologi dapat dipelajari dengan lebih mudah. Sistem ini juga bisa menyesuaikan tingkat kesulitan sesuai kemampuan mahasiswa, sehingga pembelajaran terasa lebih personal. Selain itu, AI bisa menghadirkan pasien virtual yang memungkinkan mahasiswa berlatih menghadapi berbagai kasus medis dari gejala ringan hingga kondisi darurat, tanpa harus menunggu pengalaman klinis. AI juga mampu mengolah data medis dalam jumlah besar, menemukan pola, mempermudah analisis, serta membuat prediksi yang lebih akurat. Tidak hanya itu, AI mendukung pembelajaran yang lebih fleksibel. Mahasiswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja, misalnya saat mempersiapkan ujian. Terima kasih. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Farel Jovan Susanto dengan NIM 25025111211. Saat ini, kecerdasan buatan atau AI sudah mulai digunakan untuk mendukung konseling mahasiswa, termasuk di bidang pendidikan kedokteran. Salah satu contohnya adalah aplikasi konseling berbasis AI yang bisa membantu mahasiswa mengelola stres, memberikan dukungan emosional, hingga menjadi teman bicara virtual ketika beban akademik terasa berat. Sebuah penelitian di Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal pada mahasiswa semester 5 menemukan bahwa sebagian besar sistem AI mampu mengenali pola bahasa yang mencerminkan tingkat stres. AI juga bisa memberikan aktivitas menenangkan dan motivasi, meski peran konselor manusia tetap tidak bisa tergantikan. Bagi mahasiswa kedokteran, teknologi ini tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kesehatan mental, tapi juga melatih soft skill, misalnya seperti melatih komunikasi, empati, dan menyampaikan informasi medis melalui simulasi percakapan pasien virtual. Selain itu, aplikasi AI dapat membantu mengatur jadwal belajar, mengingatkan deadline, dan mendeteksi tanda kelelahan. Namun, ada tantangan yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan fasilitas, literasi digital, serta isu etika data medis. Ke depan, integrasi AI dengan teknologi lain seperti VR dan AR diperkirakan akan membuat pembelajaran kedokteran semakin realistis. Dengan pemanfaatan yang tepat, AI dapat membantu mahasiswa menjadi dokter yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga terampil, berempati, dan siap menghadapi tantangan dunia medis modern. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibu Bagus Ramaditya Mardika dari SGD A9 dengan NIM 25025 11221. Pada bagian ini saya akan menjelaskan kembali tentang kekurangan dari penggunaan AI di pendidikan kedokteran. Perlu kita ketahui bahwa penggunaan AI ini memang bermanfaat, tetapi harus digunakan dengan tepat. Jika digunakan dengan berlebihan, ini akan dapat mengakibatkan kemampuan keterampilan dasar mahasiswa akan menurun, dan tentu ini akan merugikan. Selain itu juga, AI ini tidak menawarkan sisi empati yang sama dengan manusia. Jadi ketika berinteraksi, tentu akan lebih nyaman ketika berinteraksi dengan manusia, dan AI ini memberikan kelemahan dari sisi empati, kelemahan dan kekurangan. Kurang lebih sekian dari saya. Terima kasih. Om Sandi.
Halo, perkenalkan nama saya Marina Felicia Irawan dengan NIM 25025111231 dengan nomor absen 13 dalam kelompok SGD 9. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan yang sudah kami dapat dari artikel kami, yaitu penerapan AI dalam pendidikan kedokteran, di mana definisi AI itu sendiri adalah kemampuan komputer untuk berpikir, belajar, dan membuat keputusan seperti manusia, dan konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Alan Turing dan dipopulerkan oleh John McCarthy. Untuk kekuatan dan peluang, AI itu dapat membuat mode pembelajaran yang personal dan adaptif, dan juga memungkinkan simulasi klinis menggunakan pasien virtual, VR, dan AR untuk latihan di lingkungan yang aman. Selain itu, AI dapat mengevaluasi hasil belajar secara objektif dan real time. Dan untuk kelemahan dan ancaman, ada risiko ketergantungan yang dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan empati mahasiswa. Dan juga ada isu etika terkait privasi data dan potensi bias algoritmik juga menjadi tantangan. Selain itu juga ada isu tentang kesenjangan infrastruktur antar institusi yang dapat memperlebar jurang kualitas pendidikan. Lalu terakhir ada implementasi. AI dapat diterapkan melalui sistem umpan balik otomatis untuk meningkatkan kepuasan dan motivasi belajar. AI juga bisa dimanfaatkan dalam alat bantu belajar sehari-hari seperti sistem manajemen, pembelajaran yang efisien, dan sebagai chatbot medis. Sekian, terima kasih. Nah, yang selanjutnya yaitu saran. Jadi, institusi pendidikan kedokteran itu perlu mengintegrasikan AI sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti interaksi langsung, agar kemampuan kritis dan empati mahasiswa itu tetap terjaga. Kurikulum harus adaptif dengan pelatihan penggunaan AI secara bijak, disertai pedoman etika dan keamanan data yang ketat. Investasi infrastruktur serta kerjasama dengan pihak swasta penting untuk mengatasi kesenjangan kualitas. Sementara, pengembangan kemampuan non-teknis seperti komunikasi, kerja tim, dan empati tetap menjadi fokus utama agar lulusan siap menghadapi praktek klinis yang kompleks. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata ataupun ada kata yang kurang berkenan di hati. Kami ucapkan terima kasih telah menonton sampai akhir dan kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya. Terima kasih.